Assalamualaikum Pak Andi, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Fit, dan selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya Pak Andi hari ini? Alhamdulillah, sore ini baik, Bu Fit. Masya Allah. Ya, Amin. saya lihat nih Pak Andi sedikit seperti ada beban. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Andis? Iya nih Bu Fit, saya habis mengajar nih di kelas 8B. Hmm, Ya, ada siswa saya, salah satu siswa saya itu eh kurang kurang semangat dalam belajarnya. Saya perhatikan sudah beberapa minggu ini. Dia sangat apalagi sering terlambat datang, eh, kemudian eh, di dalam biasa tidak pernah memperhatikan duduk paling belakang. Itu yang oke. membuat saya seperti kayak metode apa ya yang harus terapkan sama dia sehingga dia bisa bersemangat dalam pembelajaran saya. Oke. Padahal ya, Oke. Nah, jadi Pak Andis, apa yang apa kira-kira yang menyebabkan sehingga anak itu seperti itu, Pak, sikapnya? Apakah anak ini hanya satu orang atau lebih dari satu? di antara teman-temannya dia yang paling ini saya lihat dia yang paling tidak bersemangat. Oke. Berarti mungkin cuma satu orang ya, Pak ya, muridnya Pak Andis yang demikian. Iya, saya perhatikan cuma dia saya lihat yang tidak bersemangat. Pernah saya tanyakan mengapa tidak bersemangat, dia juga tidak tidak dia bilang tidak Ji, Pak, tidak Ji, begitu Ji yang dia bilang. Itu yang membuat Oke. saya kayak bagaimana sih caranya kira-kira ya supaya dia bisa semangat Eh, belajarnya. Terus bagaimana Pak Andis mengidentifikasi sikap dari murid Bapak itu? Iya, karena tiap tiap saya mengajar pasti saya memperhatikan Hmm? dia. Tiap saya mengajar saya memperhatikan dia di dalam kelompok dia dia tidak bersemangat dalam walaupun saya membuat kelompok apa segala macam dia tidak bersemangat. Itu yang membuat saya eh, apa ya bagaimana sih caranya supaya dia bisa bersemangat, itu yang membuat saya kepikiran terus gimana cara supaya dia Oke. bersemangat. Itu yang membuat saya eh, berpikir kira-kira apakah saya harus mengganti media saya atau metode saya, ataukah saya harus melakukan perlakuan khusus ke dia. Oh, iya, Pak. Itu yang membuat saya ini uh, selalu berpikir bagaimana supaya dia bisa bersemangat dalam pelajaran saya. Nah, sekarang Pak, mungkin apa namanya? Bagaimana Bapak menanggapi dari sikap anak tersebut atau murid Bapak itu ketika dia melakukan hal yang tidak menyenangkan untuk Bapak? Iya, kadang saya tegur kenapa kurang semangat. Kan dia bilang tidak sih Pak begitu. Tapi teman-temannya pernah bilang bahwa dia cuma tinggal sama neneknya. Mungkin itu Oke. yang membuat dia kurang bersemangat. Jadi mungkin saya ini ya, bagaimana sih? Apakah saya harus apalagi memberikan dia perlakuan khusus, ataukah bagaimana caranya? Ataukah saya eh, apalagi lebih memperhatikan ya dia? Sebaiknya saya lebih memperhatikan dia ya, perlakuan khusus, misalnya selalu menanyakan kabarnya, selalu memberi semangat. Mungkin itu solusinya menurut saya. Oke, Pak. Kira-kira. Nah, tadi iya, betul sekali. Nah, tadi Bapak mengatakan Bapak telah identifikasi nih masalah yang terjadi sama murid Bapak ketika dia tidak apa namanya, tidak semangat dalam belajar. Nah, sekarang ketika Bapak telah identifikasi hal tersebut, nah bagaimana Bapak bisa
memperbaiki atau memberikan semangat kepada anak ini supaya dia tetap ini nih, supaya dia tetap merasa atau merindukan kehadiran Bapak di kelasnya. Iya, itulah saya berpikir juga, kemungkinan saya harus melakukan pendekatan khusus sama dia. Saya harus selalu menanyakan kabarnya, dan selalu mungkin saya harus memotivasi dia supaya dia lebih nyaman belajarnya dengan saya. Karena dia dengan teman-temannya mungkin dia ada persoalan di rumah, sehingga saya mungkin harus memberi dia lebih perhatian secara psikologi, saya lihat begitu. Iya, baik Pak. Nah, sekarang Bapak tadi mengatakan memberikan motivasi. Nah, motivasi seperti apa yang Bapak akan berikan kepada murid Bapak tersebut? Saya motivasi, misalnya mungkin saya akan memberikan bahwa kalau kamu sukses nak, kamu bisa membahagiakan orang tuamu, kau bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingmu, kamu juga bisa bahagia, karena tidak ada pelajaran itu yang susah. Kalau kita mau belajar, mungkin itu cara saya ke depannya, agar dia lebih bersemangat lagi, lebih merasa diperhatikan oleh gurunya, jadi dia tidak merasa bahwa di sekolah itu tujuannya belajar, tidak. Jadi mungkin saya harus memberikan perhatian khusus yang psikologi supaya dia bisa merasa nyaman belajar dengan saya. Itu mungkin Oke, harus Pak. saya berikan. Iya, Pak. Iya, betul Pak. Nah, jadi sekarang ketika Bapak sudah nih menerapkan apa yang sudah Bapak inginkan kepada anak tersebut, jadi apa respon yang Bapak harapkan yang ada dari anak tersebut kepada Bapak? Jika Bapak sudah memberikan motivasi misalnya, sudah memberikan pendekatan khusus, apa yang Bapak harapkan dari anak tersebut, yang umpan balik anak tersebut terhadap pembelajarannya Bapak? Iya, saya mengharapkan setelah saya mungkin memperlakukan dia memperlakukan dia khusus, misalnya memberi motivasi, mendekati mereka, cara siswa saya itu bisa merespon balik, bisa lebih bersemangat, bisa lebih terbuka, sehingga dia lebih bisa berbahagia atau senang dengan pelajaran yang saya berikan. Mungkin seperti itu, begitu yang harus saya Oke, lakukan, dan iya responnya Pak, terhadap luar saya. biasa ya. Ya, menjadi Iya, tantangan tersendiri ya Pak untuk iya, Bapak iya. menghadapi murid seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Bapak sudah melakukan pemberian motivasi, pemberian perhatian khusus, dan Bapak sudah mendapatkan apa yang Bapak harapkan dari anak itu. Nah, kira-kira kapan Bapak akan laksanakan untuk memberikan motivasi ataupun perhatian khusus kepada anak tersebut? Iya, secepatnya, pasti harus secepatnya. Mungkin pada saat saya mengajar di kelasnya, mungkin saya harus memberikan perhatian khusus, misalnya mendekatinya, memberinya motivasi, sehingga dia merasa diperhatikan lah sama gurunya. Itu mungkin yang saya lakukan secepat mungkin. Oh, secepat Perhatian dan mungkin. motivasi. Iya, iya. Betul. Baik, Pak. Nah, sekarang ketika Bapak telah lakukan nih kegiatan tersebut, apa komitmen Bapak dalam menumbuh kembangkan atau terus menjaga motivasi ataupun pendekatan khusus kepada murid Bapak tersebut? Iya, saya harus terus Bapak, menjaga, ya. harus menjaga kedekatan saya dengan siswa saya yang saya anggap dia kurang bersemangat. Mungkin saya terapkan ke siswa-siswa lainnya, sehingga dia bisa merasa nyaman. Itu mungkin yang saya harus lakukan. Oke, Pak. Nah, selain itu Pak, siapa yang Bapak harapkan untuk bisa terlibat dalam misalnya membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah murid itu? Iya, mungkin saya akan berdiskusi dengan teman-teman rekan lainnya, saling sharing apakah anak ini di pelajaran saya saja ataukah memang di semua pelajaran, dan ya semuanya harus terlibat bahwa
mungkin anak ini perlu perhatian khusus dari semua guru. Saya rasa demikian. Iya Pak, baik. Nah sekarang Pak, gimana nih perasaan Bapak ketika telah meluapkan atau menceritakan terkait permasalahan Bapak yang Bapak hadapi di sekolah Bapak? Iya, alhamdulillah Bu Fit, setelah saya berdiskusi, saya merasa lebih lega, lebih termotivasi, dan lebih meyakinkan bahwa oh, sudah cocok nih apa yang saya lakukan mungkin ke depannya terhadap itu. Itu yang saya rasakan Ya, jadi Bapak, setelah cerita. iya betul Pak. Jadi Bapak merasa lebih tenang setelah mendapatkan hasil atau misalnya bisa meluapkan apa yang Bapak rasakan sehingga tetap memberikan hal yang terbaik untuk anak didik Bapak. Iya, iya, betul, betul. Luar biasa Pak. Semangat Pak ya. Jangan Ya, pantang Pak. semangat. Iya, karena memang itu harus selalu semangat agar anak didiknya juga semangat. Amin. Terima kasih Pak atas sharingnya hari ini. Semoga apa yang Bapak utarakan, yang Bapak jadikan rencana aksi untuk meningkatkan motivasi murid Bapak itu bisa terlaksana dan bisa menjadi acuan atau contoh bagi guru-guru lain di sekolah Bapak. Semangat terus Pak Andi Swai. Semangat, terima kasih. Iya.